yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah semuanya, meskipun pada dasarnya nasihat ini juga terkhusus untuk diri saya pribadi ya, karena saya diminta jamaah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk memberikan nasihat. Maka sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan merupakan hak seorang muslim pada muslim yang lainnya. Hakul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim pada muslim yang lainnya yang harus ditunaikan yaitu wa idzastanshahaka fanshah. Kalau ada saudaramu yang meminta nasihat, meminta saran, maka berikan nasihat dan saran tersebut. Berikan nasihat dan saran yang baik. Dan ini merupakan hak. Jadi kalau saudara kita kok meminta saran, meminta nasihat kepada kita, tidak boleh diabaikan. Berarti saudara kita ini sudah mempercayakan kondisinya kepada siapa? Pada kita. Jadi jangan diabaikan. Wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Sebagaimana juga jamaah Allah SWT pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk menyampaikan nasihat pada para jamaah semuanya, dan sekali lagi nasihat ini terkhusus kembali untuk diri saya pribadi. Jadi kalau seumpama nanti jamaah ada yang tersinggung, tidak ditujukan untuk siapa? Untuk bapak-bapak. Untuk siapa? Untuk saya sendiri. Paham gak? Jadi jamaah nggak perlu baper. Oh ya memang itu memang buat ustadznya kok, bukan buat anak kok, bukan buat saya, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena melihat situasi. Nah, di sini rata-rata semuanya kan pegawai ya, pegawai bahasanya, karyawan, pegawai ya, intinya begitulah, bekerja di satu instansi, lembaga, perusahaan. Maka jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang pertama ini terkhusus untuk saya sendiri, karena saya juga sudah sama memasuki fase seperti jamaah semuanya. Saya juga bekerja kan begitu. Ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita ini bekerja, jamaah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya ketika kita bekerja itu meniatkan diri kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas di dalam bekerja. Akan tetapi di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Bukan berarti niat ikhlas itu kita bekerja sepenuh hati, seberapapun kita dapatkan, pokoknya sudahlah kita syukuri, tentu tidak seperti itu. Bukan gambarannya yang kita maksudkan demikian. Misal contoh, jamaah kerja sudah totalitas, kemudian mendapatkan haknya tidak penuh, jamaah mengeluh, apakah dikatakan wah berarti nggak ikhlas Anda bekerja? Nah, tidak begitu. Karena Rasulullah SAW sendiri pun juga menyebutkan al-muslimu ala syurutihi. Seorang muslim itu bergantung juga kepada apa? Syaratnya. Kalau syarat sudah disepakati, maka harus ditunaikan. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan ikhlas. Ketika kita bekerja, jamaah Allah Subhanahu wa taala meniatkan pekerjaan tersebut itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apapun yang kita lakukan, letih kita, kemudian lelah kita, segala masalah yang kita hadapi, semuanya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Pahala. Bisa nggak? Bisa tentunya. Oleh karena itu para ulama ini mengatakan demikian. Seorang muslim yang cerdas itu adalah seorang muslim yang bisa menjadikan seluruh aktivitas hariannya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya menjadikan demikian bagaimana? Yaitu dengan meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ketika bekerja, ini hukum asalnya adalah mubah. Tahu mubah jamaah ya? Mubah ini jamaah kerja boleh, nggak kerja boleh, kan begitu. Sebelum kita melakukan kontrak pekerjaan. Kalau sudah melakukan kontrak pekerjaan, hukumnya beda lagi. Yang saya maksudkan, kalau jamaah ini belum bekerja, jamaah mau kerja boleh, nggak mau kerja juga boleh. Misal, jamaah ini seorang pewaris, kan biasanya begitu sekarang ya, ada perintis, ada pewaris. Duitnya sudah banyak, orang saya mau
tidur-tiduran 7 keturunan dan 7 tanjakan saya nggak akan miskin, misal. Contoh nggak kerja. Boleh atau nggak boleh? Boleh, bebas jemaah. Ini perkara mubah. Perkara mubah itu asalnya kita melakukan, tidak melakukan, nggak dihitung apapun, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, begitu. Tapi jemaah, seorang muslim yang cerdas, meskipun itu hanya aktivitas harian, hendaknya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. Maka seluruh aktivitasnya itu mendatangkan pahala. Boleh nggak demikian di dalam syariat Islam? Boleh. Perlu dipahami jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkara yang awalnya itu aktivitas harian, perkara mubah, kok diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya akan mendatangkan pahala. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang berbentuk ibadah ketika diniatkan selain hanya untuk ibadah, tapi ada niat lain, selama niat tersebut itu tidak mengganggu, tidak merusak niat ibadah itu sendiri, maka juga diperbolehkan. Dengan syarat juga tidak boleh lebih besar daripada niat ibadahnya. Nah, saya contohkan gambarnya begini. Ini niatnya ibadah. Jamaah kan Allah Subhanahu wa taala, seperti misal contoh saya ini sudah obesitas. Jadi saya masuk obesitas 3 misal. Harusnya saya ini menurunkan BB, diet. Nah, saya lihat ternyata intermittent fasting itu rata-rata 16 jam. Saya pikir daripada saya cuma begitu aja 16 jam gak makan, gak minum, mending sekalian saya apa? Puasa, ya kan? Tapi niat utamanya ternyata tujuannya untuk apa? Untuk diet, untuk diet tadi, untuk menurunkan berat badan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang sudah dilakukan kira-kira berpahala nggak? Kalau niat utamanya kok ternyata kalah dengan niat dietnya, maka tidak mendatangkan pahala. Apalagi kalau niat ibadahnya tersusupi dengan riya, sum'ah, pengen dipuji, pengen didengar orang lain, pengen dihargai. Demikian jemaah Allah SWT, niat ibadah tersebut akan rusak. Berbeda kondisinya dengan amal ibadah yang awalnya itu bukan ibadah, tapi gara-gara berubah jadi ibadah. Seperti misal, contoh jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mandi. Mandi itu aktivitas harian. Minum kopi, itu aktivitas harian. Ada yang suka ngopi jamaah? Nggak suka ngopi? Itu katanya gimana itu? Oh, laki-laki nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak kumisan. Kalau saya cuma setujunya banyak nggak ngopi aja. Nah, contoh jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ngopi. Ini aktivitas harian kita. Sebelum kerja jamaah ngopi. Kalau jamaah ketika ngopi diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak ngopi diniatkan untuk Allah? Tentu segalanya bisa. Misal contoh, jamaah di bulan Ramadan ngopi dengan tujuan agar supaya kuat untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat sholat tarawih. Minum kopinya berpahala nggak? Saya tanya, berpahala atau nggak berpahala? Berpahala. Tapi kalau sekedar niat biar nggak ngantuk aja jamaah Allah Subhanahu wa taala, cuma niatnya yang penting saya nggak ngantuk, pas kerja saya nggak ngantuk gitu. Ya hanya berhenti di situ sesuai dengan apa? Niatnya. Jadi sekali lagi, jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas seorang muslim, ini dikatakan oleh ulama sekali lagi, seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang bisa bahkan menjadikan aktivitas hariannya itu menjadi ibadah. Itu yang disebut namanya ibadah ghair mahdhah. Namanya jamaah tadi apa? Ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah itu adalah ibadah yang hukum asalnya itu bukan ibadah, cuman aktivitas harian. Tapi gegara kita niat, akhirnya menjadi apa? Menjadi ibadah. Jamaah berangkat dari rumah sampai ke tempat ini. Jamaah ketika capek, lelah, pulang ke rumah masih terbebani dengan pekerjaan, masih terbebani atau udah sampai rumah ngapain dipikir, begitu? Atau masih terbebani? Masya Allah, harusnya seperti itu ya. Kayaknya ada ininya nih, ada manajernya ini, tidak enak mau jawab ya kan? Jamaah Allah Subhanahu wa taala, harusnya demikian seorang muslim meniatkan seluruh aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun yang kita lakukan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berpahala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengingatkan di dalam hadisnya. Perhatikan jamaah Allah Subhanahu wa taala.
Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi ra'atik. Sesungguhnya jikalau kalian itu menginfakkan harta dengan tujuan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka semua apapun yang engkau lakukan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan meskipun hanya sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Lihat, sampai gambarnya demikian. Kalau kita sudah mencari nafkahnya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut itu dihitung pahala. Nah, jamaah, ini harusnya seorang muslim begitu. Jangan sampai lelah letih kita selama ini ternyata ya jadi aktivitas harian. Sayang atau enggak jamaah? Sayang. Niatkan. Mungkin ini yang banyak terlewat dalam diri kita. Seperti misal lagi contoh, jamaah seneng olahraga, main futsal, nggak ada yang suka. Sepedaan, main padel, padel. Misal contoh, jamaah mengenal Allah SWT, kita semuanya misal suka olahraga. Mungkin selama ini ketika kita melakukan aktivitas tersebut jamaah, yang penting badan apa? Sehat. Yang penting bisa ketemu sama teman-teman, ngumpul bareng di rumah apa? Stres ya kan? Stresnya ikutan malahan ke tempat olahraga. Lah istrinya minta ikut, ya kan? Berarti stresnya ikutan. Nah, jamaah mengenal Allah SWT. Ini bentuk contoh. Kalau coba kita olahraga, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika berolahraga. Agar supaya dengan begini saya bisa menjaga badan saya sholat berjamaah bisa tetap dengan berdiri sampai nanti saya tua, saya juga tetap masih bisa aktivitas sholat apa? Berjamaah. Enggak harus sholat berjamaah nanti saya bawa apa? Bawa kursi. Lihat, bayangkan jamaah, semua aktivitas kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Bahkan jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bahkan menyebutkan di dalam hadisnya, dinaran anfaqtahu fi sabilillah wa dinaran anfaqtahu fi raqabatin wa dinaran tasaddaqta bihi ala miskin wa dinaran anfaqtahu fi ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Kalau sekiranya jamaah kita ini punya harta, kita gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk memerdekakan budak, atau kita sedekahkan kepada fakir miskin, kemudian kita sedekahkan kepada keluarga kita gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita sehari-hari itu ternyata lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang disedekahkan di tempat lainnya. Bisa dipahami jamaah? Bayangkan, jamaah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu merupakan kewajiban kita. Kalau orang Arab itu mengatakan la syukra 'alal wajibi. Yang namanya kewajiban itu jamaah, kita itu nggak akan mendapatkan pujian. Normalnya begitu. Oh, orang itu sudah kewajiban, orang itu memang sudah kerjaan kita. Sebenarnya kita nggak akan dapat apa? Pujian. Beda kalau itu bukan kewajiban kita memberikan lebih. Kewajiban kita jamaah hanya memberikan tempat tinggal, memberikan makan, kebutuhan pokok dan primernya pada keluarga. Kalau ternyata jamaah bisa memberikan yang lain, bisa ngajak umroh, bisa ngajak haji, bisa ngajak jalan-jalan ketika liburan, ini semuanya namanya tambahan. Nah, ini yang berhak untuk mendapatkan apa? Apresiasi. Tapi yang wajib itu sebenarnya ya sudah, memang itu kewajiban kita, harus kita laksanakan, kan begitu. Tapi bayangkan jamaah Allah SWT, Allah SWT tetap memberikan pujiannya, apresiasinya kepada kita semuanya. Dengan syarat tadi, kalau kita mencari nafkah selama ini, mencukupi kebutuhan keluarga, dengan niat untuk siapa? Untuk niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita luruskan terlebih dahulu dari sekarang jemaah. Selama ini kita kerja, kita bekerja, ini tujuannya untuk apa sih? Atau hanya sekedar yang penting keluarga saya cukupi kebutuhannya karena itu adalah tanggung jawab saya. Rata-rata pasti begitu. Nggih jemaah. Karena saya juga terkadang seperti itu jemaah. Kemudian saya ingatkan diri saya kembali. Oh iya, kalau saya hanya sekedar melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang suami, ya berhenti di situ. Maka harus selalu dibarengi untuk niat kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? 6 menit lagi. 6 menit lagi. Oh, Allahu Akbar. Banyakan berarti saya. Ringkasnya yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasihat yang paling terbaik adalah mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sering dengar kata takwa ya. Sering kan? Oh, khutbah Jumat itu selalu diingatkan dari ayat awal sampai akhir sampai ditutup diingatkan untuk bertakwa. Kira-kira jamaah apa yang jamaah pahami dari esensi takwa tadi? Takut. Ya, ini esensi utamanya tadi beliau sebutkan, takut. Benar. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri pun juga beliau menyebutkan yang namanya takwa itu al-khaufu minal jalil. Rasa takut kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah takut sama Allah Subhanahu wa taala, segala tindak tanduknya, perbuatannya itu akan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Dan takwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyebutkan al-khaufu minal jalil. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, menjalankan sesuai dengan apa yang Allah turunkan di Al-Qur'an. Kemudian wal iqna'u bil qalil, merasa cukup dengan apa yang sedikit tadi. Wal isti'dadu li yaumir rahim, mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan jauh yaitu di akhirat kelak. Beramal sebanyak-banyaknya. Dan para ulama secara besar mengatakan takwa itu gambarannya begini jamaah. Ijtinabul kaba'ir bil kulliyah was saghair fil aghlab. Meninggalkan dosa besar secara totalitas. Dosa besar, semua totalitas ditinggalkan. Dan menjauhi sebisa mungkin dosa-dosa apa? Kecil. Sesekali terjatuh pada dosa kecil, wajar. Manusia bro, bukan nabi, kan begitu bahasanya. Kita seorang manusia, pasti melakukan dosa. Tapi orang yang bertakwa itu tidak akan melakukan dan tidak akan mendekati dosa besar sama sekali. Sesekali terjatuh pada dosa kecil saja. Kemudian para ulama memberikan gambaran lebih mudah lagi tentang takwa itu seperti ini jamaah. Sebagaimana seseorang ketika mendapati ada gelas yang terbuat dari kaca itu pecah. Nah, jamaah mungkin pernah suatu ketika mecahkan gelas. Kemudian ketika kita memungut pecahan tersebut jamaah, saya mau tanya, mungut pecahan kaca tadi hati-hati atau langsung diremek begitu? Oh iya, pasti. Yang gedenya kita hati-hati. Pertanyaannya, yang kecil tadi kira-kira jamaah langsung diambil atau lebih hati-hati lagi? Lebih hati-hati mana? Kita ngambil pecahan yang gede atau ngambil pecahan yang kecil? Kita tahu, karena pecahan kecil tersebut itu lebih riskan buat kita untuk apa? Menciderai. Betul nggak jamaah? Biasanya malah kita kena gitu dari yang apa? Pecahan kecil. Maka akhirnya kita sadar, oh jangan sampai ini saya kena. Pas gede kita hati-hati. Tapi pas bagian yang lebih kecil kita semakin apa? Hati-hati. Demikian harusnya takwa itu seperti itu jamaah. Ketika kita mendapati ada dosa besar jamaah, kita tahu ini dosa besar. Tapi terkadang ketika itu dosa kecil, akhirnya kita meremehkan dan kita jatuh pada hal tersebut dengan anggapan lah ini cuma apa? Dosa kecil. Perlu dipahami kaidahnya. Para ulama mengatakan lal kabair ma'at taubati wan nadami. Gak ada yang namanya dosa besar kalau orang itu bertaubat dan menyesal. Semuanya itu jadi remeh semuanya. Begitu juga kebalikannya. Walas saghair alal israri. Kalau seseorang itu meremehkan, maka kebalikannya, nggak ada istilah dosa kecil lagi. Jadi ketika seseorang meremehkan dosa kecil tersebut akan menjadi dosa besar. Dan ini kaidah. Dosa besar, sebesar apapun ketika kita takut pada Allah, kita tahu yang kita lakukan ini salah keliru, itu akan remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus selalu mengedepankan takwa dalam dirinya. Kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita lakukan ketika bekerja ini sudah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita atau tidak. Di sini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Sudah cukup. Sudah masuk kan?
Hah? Tidak apa-apa, gantikan dikit jamaah atau sudah? Sudah cukup? Nah, jazakumullah khairan. Bapak kerja lagi. Nah, insyaallah jikalau ada waktu nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu karakter seorang muslim ketika bekerja. Begitu juga akhlak seorang muslim yang harus diperhatikan ketika bermuamalah, berinteraksi sosial, terlebih lagi di lingkungan pekerjaan. Naam, jamaah Allah SWT, saya cukupkan sampai di sini. Saya minta maaf kepada jamaah semuanya apabila ada tutur kata yang keliru, yang salah, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, jamaah Allah SWT. Untuk kesimpulan sekali lagi, jangan lupa selalu niatkan ketika kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beraktivitas. Jangan sekali-kali pun kita meremehkan perbuatan yang kita lakukan, yang kita tahu itu adalah bentuk kekeliruan. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi murka dengan hal tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.